Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Teman-teman kelas 12 keagamaan yang Bapak hormati, yang Bapak muliakan, hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita terkait kaidah tafsir. Nah, kemarin di kelas Bapak sudah menyampaikan sedikit tentang domir ya, namun hari ini akan Bapak ulangi kembali. Nah, seperti yang telah kita pelajari, kita kemarin mempelajari jenis domir ada 3. Yang pertama ada munfasil, seperti contohnya huwa, huma, hiya, huma, hunna, hum, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang mutasil, contohnya misalnya seperti hadhihi madrasatina. Nah, na yang di ujung itu adalah domir dari nahnu, itu domir mutasil. Nah, selanjutnya ada domir mustatir yang tersembunyi, misalnya seperti zahaba, domirnya huwa, tidak kelihatan, misalnya fa'ala. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sudah mengerti. Yang kita ulangi sedikit, misalnya dari fungsi atau kegunaan domir. Yang pertama untuk meringkas kata. Nah, contohnya seperti bisa kita lihat di buku. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ada kalimat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ada qanitin, ada qanitat, ada shadiqin, ada as-shadiqat, sampai seterusnya. Nah, itu diringkas dengan kalimat a'adda lahum. Nah, jadi lahum itu kan damir untuk mereka jamak. Nah, jadi kalau Allah mengulang lagi semuanya dari muslimin, muslimat sampai terakhir, sampai hafizat, zakirin misalnya, sampai al-zakirat. Kalau Allah mengulang lagi semua itu, semua kalimat itu kan menjadi boros katanya. Nah, jadi fungsi yang pertama adalah untuk meringkas kata. Jadi semua kalimat tadi diganti dengan kalimat hum langsung. Nah, jadi Allah tidak perlu lagi mengulangi semua kalimat itu. Jadi lebih ringkas katanya, menghindari keterulangan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk memuliakan madlulnya atau marji'nya. Contohnya seperti apa? Misalnya ada dalam surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi maksudnya hu pada kalimat anzalnahu itu merupakan domir daripada kalimat Quran. Nah, domir itu tujuannya adalah untuk memuliakan si marji'nya atau tempat kembalinya, yaitu Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah untuk mencela. Untuk mencela domirnya, misalnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, kita bisa perhatikan innahu-nya itu kembali kepada si syaitan. Nah, khutuwati syaitan innahu. Nah, jadi hu-nya itu berfungsi untuk menghinakan. Jadi kadang domir itu berfungsi untuk memuliakan, terkadang juga untuk mencela, tergantung kepada marji'nya atau tempat kembali domir itu kepada siapa. Nah, hu itu kembalinya kepada si syaitan tadi. Nah, itu fungsinya. Sekarang kita lanjut lagi kepada madlul atau marji'nya atau tempat kembalinya. Nah, tempat kembalinya si domir. Misalnya kita perhatikan di sini. Yang pertama ada domir ghaibah, kembali kepada madlul yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi marji' itu bisa kembali ke domir itu bisa kembali ke marji' yang ada sebelum domirnya. Misalnya seperti surah Hud ayat 42, misalnya mana ada Nuh ibnahu, mana ada Nuhun ibnahu. Nah, jadi ibnahu itu hu-nya itu adalah domir. Domir muttasil yang bersambung kepada kalimat ibnahu. Nah, hu-nya itu marji'nya siapa? Marji'nya kemana?
Nah, hu-nya itu marji'nya adalah si Nuh, kembalinya kepada Nuh. Artinya dan Nuh telah memanggil putranya. Putranya siapa? Ya putranya Nabi Nuh. Nah, seperti itu. Jadi domirnya itu kembali atau marji'nya itu ada sebelum domirnya. Nah, seperti itu. Kepada kalimat yang ada sebelum domir. Yang kedua, domir ghaibahnya atau domirnya itu kembali kepada ayat yang kalimat yang ada setelahnya pada ayat itu. Contohnya seperti Quran surah Thaha ayat 67. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Dan Nabi Musa merasa takut pada dirinya sendiri. Nah, jadi fi nafsihi, nah hi-nya itu kembali kemana? Hi-nya itu kembali kepada kalimat setelahnya, yaitu kalimat Musa. Nah, jadi kadang dia kembali ke sebelumnya, kadang-kadang juga kembali ke selanjutnya, kalimat setelahnya. Jadi tergantung lah teman-teman. Selanjutnya ada dhamir ghaibah kembali kepada marji atau madlul yang disebutkan secara implisit atau tidak kelihatan pada kata sebelumnya. Madlul yang dimaksudkan di sini adalah masdar yang ditakwil dari fi'il sebelumnya. Jadi dia dalam bentuk fi'il. Contohnya misalnya di sini Quran surah Al-Maidah ayat 58. Nah, di situ ada kalimatnya ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, huwanya itu kembali kepada siapa? Nah, kembalinya kepada si ya'dilunya. Ya'dilunya adalah kalimat fi'il. Nah, itu memang biasa seperti itu dalam bahasa Arab. Ada namanya lughah nahtiyah. Lughah nahtiyah itu kata kebalikan dari ini. Kalau ini fi'il ditakwil. Takwil jadi marji'nya si domir. Nah, ada istilahnya lughah nahtiyah. Contohnya misalnya seperti perkataan Sayyidina Ali. Dulu beliau pernah mengatakan tasirwal tu qad qa'at tu. Sirwal itu artinya celana. Nah, beliau merubah kata benda menjadi kata kerja. Tasirwal tuh. Nah, aku memakai celana dengan cara berduduk. Qad qa'atu. Nah, itu kata benda jadi kata kerja. Nah, kalau ini sebaliknya marji'nya itu adalah kata kerja fi'il. Nah, itu kada apa-apa, yang penting kita bisa memahami maksudnya apa. Nah, dan berbuat baliklah kalian, adilu itu fi'il amar, jadi perintah. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya berbuat baik itu aqrabu littaqwa, mendekatkan kepada ketakwaan. Nah, seperti itu. Jadi bisa dia kembalinya kepada si fi'il. Nah, marji'nya itu boleh kembali kepada fi'il, tidak hanya kepada si isim. Contoh lain, ini keadilan. Contoh lain misalnya ada pada surah Ar-Rahman ayat 39. Wa innahu lafisqun. Kembali kepada al-aklu, ini bukan fi'il ya, tapi contoh lainnya. Nah, hu-nya itu kembali kepada makan. Nah, makan apa? Makan yang makan, sebentar Bapak perhatikan. Nah, binatang yang disembelihnya tidak atas nama Allah. Nah, jadi bukan hanya makannya, tapi makan yang sembelihannya itu tidak sesuai syariat Islam. Nah, itu kan kalau disebutkan kembali kan artinya memperpanjang ayatnya jadi tidak ringkas, mengulang-ulang. Nah, akhirnya diringkas dengan dhamir hu. Jadi maksudnya adalah janganlah kalian memakan binatang yang tidak disembelih
sesuai syariat Islam, atau tidak menyembelihnya tidak dengan nama Allah, tidak membaca bismillah, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah sebuah kefasikan. Nah, maksudnya apa? Ya, memakan makanan yang binatang yang tidak disembelih dengan bismillah tadi. Nah, jadi untuk memperingkas ya diganti dengan dhamir hu. Jadi hu pada kalimat wa innahu lafisqun itu kembalinya kepada akal. Akal yang apa? Makan yang mana? Yaitu makan yang tidak binatang yang tidak disembelih, yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Itu tentang dhamir. Selanjutnya kita belajar tentang soal dan jawab. Soal dan jawab. Oke, soal dan jawab. Dalam ilmu asbabun nuzul dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan suatu sebab turunnya Al-Quran adalah sighat atau bentuk kalimatnya. Pertanyaan dan jawaban ada beberapa kaidah terkait pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran sebagai berikut. Nah, yang pertama, pada dasarnya jawaban selalu sesuai dengan pertanyaan. Dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian tertentu. Nah, jadi kebanyakannya di dalam Al-Quran itu kalau ada kalimat pertanyaan jawabannya selalu sesuai kebanyakan. Namun ada beberapa yang tidak sesuai. Yang pertama misalnya terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Nah, jadi Nabi pernah ditanya tentang bulan sabit. Tiba-tiba pertanyaannya itu adalah terkait bulan haji. Nah, ini agak jauh, tapi maksudnya apa? Jadi hikmah dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban itu lebih penting daripada apa yang dipertanyakan. Atau maksudnya pertanyaan itu tidak terlalu penting. Nah, pertanyaan itu tidak terlalu penting. Jadi daripada bertanya tentang bulan sabit, misalnya lebih baik bertanya tentang ibadah haji. Nah, pertanyaan itu tidak penting, lalu diberi Allah jawaban yang lebih penting. Nah, daripada bertanya itu singgungan sebenarnya. Daripada bertanya itu lebih baik bertanya yang lebih penting, yaitu tentang haji misalnya dalam ayat ini. Nah, selanjutnya jawaban lebih luas dari pertanyaan. Contohnya ada pada surah Al-An'am, Quran surah Al-An'am ayat 63 sampai 64. Nah, Bapak artikan langsung saja ya supaya memperingkas. Katakanlah siapa yang menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan laut, yang kalian berdoa kepadanya dengan berendah diri, dengan suara yang lemah lembut, dengan mengatakan sesungguhnya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, dianya itu kembali kepada siapa? Tentu saja kepada Allah. Nah, jadi ada pertanyaan yang jawabannya itu lebih luas. Pertanyaannya siapa sih yang menyelamatkan kalian? Nah, jawabannya adalah Allah menyelamat kami dari bencana. Tentunya kami adalah orang-orang yang bersyukur. Nah, kita disuruh berendah diri, kita disuruh berdoa kepada Allah. Nah, jadi jawabannya itu lebih luas daripada pertanyaannya. Nah, yang ditanya kan siapa aja. Nah, siapa kan kalau ditanya misalnya siapa yang makan wadah di atas meja tadi, misalnya jawabannya Rozak. Nah, itu kan sudah terjawab sebenarnya. Nah, tapi misalnya jawabannya seperti ini, siapa yang memakan wadah di atas meja tadi? Nah, tadi itu aku ini merasa wadah ini kada dihendaknya lagi, jadi aku makan aja rojak. Soalnya daripada kada temakan kada mubazir, kan sayang mubazir itu kan perbuatan yang kada baik. Misalnya Allah kan kada boleh kada melajari kita untuk mubazir misalnya. Nah, ada juga hadis Nabi yang melarang kita untuk mubazir. Karena mubazirina min ikhwani syayatin misalnya. Orang yang berbuat mubazir itu adalah saudaranya setan. Nah, itu kan jawabannya lebih luas daripada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya siapa sih? Nah, kan bisa dijawab Allah aja selesai. Nah, tapi di sini lebih luas Allah.
kita yang berdoa kepadanya, kita yang merendahkan diri dengan suara yang lemah lembut, nah segala macam. Dia yang menyelamatkan kami dari bencana ini, tentunya kami orang-orang yang bersyukur. Jadi jawabannya lebih luas. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya jawabannya lebih sempit dari pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat dari kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Nah, jadi pertanyaannya panjang, cuman dijawabnya simple. Kenapa? Karena pertanyaan sudah karena jawabannya sudah begitu padat, sudah begitu ringkas padat, jadi tidak perlu apalagi apalagi tantangannya itu atau pertanyaannya itu bukan hal yang begitu penting, jadi dijawab Allah dengan sederhana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Nah, seperti itu. Jadi buat apa? Karena Al-Qurannya sendiri kan sudah benar, ngapain kita ganti lagi? Nah, seperti itu. Jadi jawabannya tidak perlu berpanjang-panjang, karena seperti dijelaskan sebelumnya, ayat-ayat kami yang nyata, maksudnya tanda-tanda yang sudah nyata. Tanda-tanda itu maksudnya bukti-bukti yang sudah nyata sudah bujurnya. Nah, tapi tetap ngaran orang sudah kada hendak beriman tadi, biar sudah terbukti nyata, tapi kada hendak beriman. Nah, menyuruh mengolah Al-Quran nang hanya pulang nang ada nang yang Al-Quran yang sudah ada aja sudah terbukti benar, yang kada beriman, menyuruh le pulang mendatangkan Quran hanyar pulang. Nah, jadi dijawab aja dengan ringkas. Nah, tidak patut. Nah, gitu. Nah, habis itu yang keempat, jawaban merupakan pertanyaan itu sendiri. Apabila yang bertanya bermaksud mempersulit atau menyusahkan. Contohnya misalnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, seperti itu. Jadi ini bertanya tentang roh. Seperti apa roh itu? Padahal roh itu kada urusan kita atau urusan Allah aja. Nah, seperti itu. Kita tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, jadi pertanyaannya itu kada dijawab karena niatnya adalah untuk mempersulit atau menyusahkan. Nah, seperti itu. Jadi kada menyambung antara jawaban dan pertanyaan. Jawabannya ya pertanyaan tadi dibudikakan pulang. Nah, seperti itu. Karena niatnya adalah untuk mempersulit atau menyusahkan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, jawaban adalah inti dari soal itu sendiri untuk menunjukkan kecocokan terhadap maksud pertanyaan sehingga penanya tidak mengulangi lagi pertanyaannya. Nah, contohnya misalnya dalam surah Yunus ayat 34. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk hidup kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk hidup kemudian mengulanginya, maksudnya menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah selain Allah? Karena pertanyaannya itu sudah jelas. Nah, jadi langsung dijelaskan lagi pertanyaannya itu seperti itu. Nah, dijawab Allah dengan jelas lagi, diulangi sedikit pertanyaannya supaya orang kada mengulangi lagi pertanyaannya, maksudnya kada terbulik-bulik lagi mencari ayat sebelumnya. Nah, jadi sudah ada di situ langsung. Apakah di antara sekutumu itu ada yang dapat menciptakan makhluk dan menghidupkannya lagi? Jadi sudah mati dihidupkan pulang. Katakanlah Allah lah yang memulai menciptakan makhluk. Nah, diulangi lagi kalau
pertanyaannya tadi. Nah, siapa yang bisa menciptakan? Nah, seperti itu. Supaya orang tuh tahu pertanyaannya itu apa. Nah, kayak itu kawan-kawan. Selanjutnya, terakhir jawaban lebih detail atau membingungkan penanyanya. Misalnya dalam surah Yasin ayat 78. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dulu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Jawaban lebih detail atau membingungkan penanyanya. Nah, jadi penanyanya, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dulu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Nah, jadi tambah bingung nih, ini kada tahu siapa yang menciptakannya pertama kali. Nah, kalau orang yang sudah berimannya sudah tahu siapa yang menciptakannya pertama kali, yaitu Allah. Berarti siapa kan yang menghidupkannya pulang pas sudah dikubur kan, tulangnya jadi hancur, tubuhnya hancur. Siapa yang menghidupkan pulang? Ya Allah. Yang menghidupkan waktu kada ada tulang aja Allah kawa, apalagi yang sudah ada tulangnya misalnya. Nah, seperti itu. Justru lebih detail kalau sudah beriman. Tapi kalau ia kada beriman, ya ia malah bingung. Ia bertanya tapi dijawab dengan pertanyaan lagi kan jadi bingung. Nah, seperti itu. Nah, kita sambung di video selanjutnya.